Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Kita percaya itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan naikkan pujian, iringlah Tuhan dalam terang. Kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita akan membaca nas pemimpin kita pada pagi hari ini. Nas pemimpin kita pada pagi hari ini terambil di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9b. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya ulangi kembali. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itu yang disuka oleh Tuhan, karena itu yang dicintai oleh Tuhan ketika anak-anak yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian, tiba saatnya. Dari suku yang bangsa
dalam kehidupan kita tidak terlepas dari namanya salah dan dosa. Tetapi kita memiliki Allah yang dasar, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi setiap anak-anaknya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini pun Tuhan kembali menawarkan pengampunannya kepada setiap kita. Dan biarlah setiap kita mau datang ke hadirat Tuhan, berlutut di kakinya yang kudus, memohon ampun segala dosa dan salah yang telah kita perbuat. Karena kita tahu bahwa tidak ada satu pun yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Karena dalam firman yang jelas dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Naikkan pujian terlalu besar. Daripada pagi hari ini kembali lagi Tuhan menawarkan pengampunan bagi kami.
bahwa tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan kami seturut kasih kemurahan-Mu Tuhan. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk senantiasa memanggil Kau ya Bapa. Sehingga kami boleh layak untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar yang boleh Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Sehingga kami boleh tetap bisa memuji dan memuliakan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sucikan kami seturut kasih setia. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada kekuatan baru yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita memuji Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita akan senantiasa mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. pujian kita pada pagi hari ini. Mazmur pujian pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan ke-11.
Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang dibunyikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permain. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Biarlah setiap kita memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah setiap kita hanya menyembah Tuhan. Hanya itulah kesukaan Tuhan untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kita mau datang ke hadirat Tuhan, sujud menyembah di hadirat yang kudus. Karena itu kita adalah anak-anak yang penuh dengan keterbatasan, tetapi kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita. Biarlah setiap kita katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku.
sanggup untuk melewati kehidupan kami sampai saat ini. Semua menanggung sukacita, damai sejahtera senantiasa ada pada kami. Itu semua karena Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa tangan kasih Tuhanlah yang menguatkan kami. Dia mampu melewati ini semua. Tuhan, biar di dalam kehidupan ini kami mau semakin dekat, kami mau semakin bergaul baik dengan Tuhan, sehingga ketika badai hidup datang menerpa kami tidak akan jatuh, kami tidak akan tergeletak. Sebab tangan kasih-Mu senantiasa menopang kami. Kami bersyukur Tuhan, karena Kau senantiasa menyediakan orang-orang terkasih yang senantiasa akan menguatkan kami, yang senantiasa akan menyertai kami. Dan biarlah setiap kami jemaat GPIN kasih Tuhan, kami bisa saling mendukung di dalam Tuhan. Biarlah setiap kami bergandengan tangan di dalam Tuhan untuk saling menguatkan. Tuhan, Engkau tahu ada begitu banyak pergumulan yang terjadi di dalam tubuh gereja kami. Tapi kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar, dan sanggup untuk mengalahkan segala masalah yang terjadi. Tuhan, kami percaya Kau ada bersama kami, Kau yang akan menolong kami, Kau yang akan menguatkan kami, Kau yang akan memberkati kami, Kau yang akan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Karena hanya Kau yang sanggup untuk memulihkan setiap jiwa-jiwa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kekuatan, sukacita, damai sejahtera tetap kami rasakan hingga saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam kasih pengasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Baik Bapak yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Adapun yang akan menyampaikan pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Nanang Yudarto. Untuk itu kita akan naikkan pujian Tingku Piku. Dekat saya
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyerahkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Tuhan. Tuhan berperkara dalam kehidupan kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur karena kasih setiamu sampai pada saat ini nyata dalam kehidupan kami. Kami kembali diberikan kesempatan untuk merenungkan sabdamu. Namun sebelumnya Bapa di surga, mari urapi kami semua. Mari berikan pengertian yang datangnya daripada Engkau, sehingga ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, sungguh firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Dan kami juga mengambil keputusan untuk mau diubahkan oleh Tuhan, mengambil keputusan untuk mau dengar-dengar dengan kebenaran firman Tuhan, mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami semua Bapa di surga, baik kami yang ada di rumah, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami semua. Segala jara iblis dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu konsentrasi kami daripada mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami usah tengking dalam nama Yesus. Yang berkata di dalam hati kami hanyalah kuasa-Mu Tuhan, yang berkata dalam hati kami hanyalah Roh-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan sungguh-sungguh kami boleh rasakan dan kami nikmati, dan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa. Hamba yang tidak lebih dan semua saudara yang mendengarkan, Engkau Allah boleh mengurapi dan memberkati, sehingga yang disampaikan hanyalah hikmat-Mu saja, dan semua telinga yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Berkatilah kami semua dalam merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Meski kita tidak bisa berjumpa secara fisik, namun kita yakin dimanapun saudara berada, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita berada di penghujung bulan Mei. Ini menandakan kasih Tuhan yang luar biasa. Jika Tuhan masih berkenan, esok hari kita sudah masuk ke bulan yang baru. Hari ini kita juga bersyukur karena sebagai umat percaya kita bersama-sama beribadah dalam rangka memperingati Hari Pentakosta. Saudara kekasih Tuhan, semua kita tahu bahwa Pentakosta itu merupakan hari raya yang sangat-sangat besar, baik buat umat Yahudi pun juga untuk kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya. Bagi umat Israel atau orang Yahudi, perayaan Pentakosta dilaksanakan pada hari yang ke-50 setelah acara Paskah. Dan di sana juga bangsa Israel memperingati turunnya 10 hukum Taurat. Itulah sebabnya tidak heran kalau bangsa Israel setiap tahun memperingati hari raya Pentakosta secara meriah, secara besar-besaran, karena di dalamnya ada event-event berharga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita pun sebagai gereja Tuhan, sebagai umat Kristiani, semestinya merayakan hari Pentakosta juga dengan meriah. Karena apa? Kita rayakan, kita peringati pada hari yang ke-50 seusai hari Paskah, hari kebangkitan Yesus. Lalu saudara, pada hari Pentakosta itu pula kita memperingati turunnya Roh Kudus yang oleh Allah dicurahkan secara merata untuk setiap orang percaya. Dan pada hari Pentakosta juga gereja di bumi ini mulai bertumbuh. Jadi orang ada yang mengatakan hari Pentakosta adalah hari ulang tahun gereja. Saudara yang kekasih, tapi masalahnya mengapa gereja Tuhan seakan kurang respon, kurang memperhatikan hari Pentakosta, sehingga perayaan hari Pentakosta
jarang diperingati secara besar-besaran. Masalahnya karena hari Pentakosta berketepatan jatuh pada atau setiap hari Minggu, sehingga seakan-akan tidak ada event yang berharga, kalah oleh hingar-bingarnya Natal dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Oleh karenanya mari kita sejenak berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kami rindu Tuhan memberkati kami. Memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami gumuli bersama, yang akan kami renungkan bersama. Oleh karenanya, doa dan permohonan kami, urapi hamba yang berbicara, tetapi urapi juga dan berkati saudara-saudara kami yang sekarang di rumah masing-masing untuk menyimak, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan dari berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya awali dengan dasar renungan kita, dasar khotbah saya yang saya ambil dari kebenaran firman Tuhan yang tersurat dalam 1 Korintus 3 ayat 16 yang bunyinya sebagai berikut. Tolong simak baik-baik. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara kekasih Tuhan, itu firman Tuhan itu diucapkan atau ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Namun kemudian diulang lagi dalam 1 Korintus 6 ayat 19 yang bunyinya sebagai berikut. Perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara kekasih Tuhan, dua pernyataan Rasul Paulus yang berupa pertanyaan di atas, jika Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik, jika kita mencoba merenungkannya, nampaknya bernada kekesalan dari Rasul Paulus. Atau mungkin bahasa Surabayanya, Paulus itu sedang mangkel sekali. Paulus mangkel terhadap jemaat di Korintus, sehingga mengulang pertanyaan ini sebanyak 2 kali. Mungkin kalau dibahasakan secara sederhana dan bahasa sehari-hari, Paulus berkata gini, "Garuh takon, awakmu iku omahe Roh Suci." Lalu diulang lagi dengan begitu seriusnya Paulus katakan, "Garuh takon, awakmu iku omahe Roh Suci." Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Paulus terkesan mangkel? Mengapa Rasul Paulus terkesan kecewa? Saudara kekasih, masalahnya begini. Ketika Yesus masih hidup, Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 7, "Roh kebenaran akan diam di dalam kamu." Itu pernah diucapkan oleh Yesus ketika Yesus masih ada di bumi ini, di depan murid-murid. Lalu Paulus juga mengulang kembali dalam suratnya kepada jemaat Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Meski ungkapan Roh Kudus berubah-ubah ungkapannya. Saya berikan contoh seperti ini atau saya baca begini. Yang pertama dalam Roma pasal 8 ayat 9, Paulus menulis, "Roh Allah diam di dalam kamu." Roh Allah diam di dalam kamu. Kemudian Roh Allah diganti, Roh Kristus diam di dalam kamu.
Selanjutnya masih adalah yang ketiga, roh dianya pakai huruf besar, diam di dalam kamu. Dan yang terakhir, Paulus katakan rohnya, nyanya huruf besar, diam di dalam kamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, nampak sekali bahwa Rasul Paulus sedang begitu serius menyampaikan berita ini kepada jemaat Korintus. Namun sayang sekali, jemaat Kristen di Korintus benar-benar enggak mau ngerti. Maka Paulus dengan menyesal, dengan jengkel bicara secara lugas kepada jemaat di Korintus. Lalu setelah Paulus menegaskan bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, Paulus melanjutkan, karena tubuhmu, awakmu iku omahe Roh Kudus, Roh Suci, maka konsekuensi logisnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Paulus katakan, kamu bukan milik kamu sendiri. Jelasnya dalam Roma 8 dan 9 begini. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, saya ulangi, jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan perkataan lain, Roh Kudus yang ada di dalam hatiku dan hatimu itu menjadi ciri, tanda, trademark bahwa Anda dan saya sebagai miliknya Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan namanya. Apakah karena namanya Andreas, lalu Anda berpikir Anda sudah menjadi milik Kristus? No. Atau karena nama Anda Yohanes, seperti murid Yesus yang dikasihi, maka Anda mengklaim diri sebagai sebagai milik Kristus? Juga tidak. Atau mungkin Simon Petrus, atau mungkin Yakobus, Stefanus, Maria, Yohana? Tidak, sama sekali bukan itu yang mencirikan Anda dan saya sebagai milik Kristus. Atau mungkin yang mencirikan Anda milik Kristus, Anda pikir adalah salibnya. Karenanya tidak heran banyak orang-orang Kristen yang menggunakan salib, kalung salib, baik itu terbuat dari emas atau hanya sekedar perak atau logam biasa, besar-besaran, ingin menunjukkan bahwa karena saya pakai kalung salib maka saya adalah milik Kristus. Bukan, saudara. Itu bukan ciri Kristus, ciri Anda milik Kristus. Juga bukan karena surat baptis, cara baptis, tempat baptis, berkali-kali dibaptis. Mungkin saudara sudah dapat surat baptis dari gereja ini, dapat surat baptis dari gereja itu, dibaptis oleh pendeta ini, dibaptis oleh pendeta itu, dibaptis waktu kecil, dibaptis waktu besar, sudah dewasa, dibaptis di gereja, di kolam gereja, dibaptis percik, dibaptis di sungai, dibaptis di laut, dibaptis di sungai Yordan sekalipun. Sekali lagi, bukan itu yang mencirikan Anda dan saya milik Kristus. Yang mencirikan Anda dan saya milik Kristus adalah Roh Kudus yang ada dan bertahta di dalam diri saudara dan saya. Pertanyaan berikutnya, sejak kapan itu terjadi? Saudara, Efesus 1 ayat 13 menjelaskan kepada kita, silakan saudara simak baik-baik kalimat ayat ini. Jadi ternyata Efesus 1 ayat 13 menjelaskan kepada kita bahwa Roh Kudus ada bersemayam secara permanen di dalam tubuh kita ketika saudara dan saya percaya. Ketika kita membuka hati kita dan kemudian mempersilahkan Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus hadir bertahta dalam diri kita, maka pada saat itu juga Roh Kudus bersemayam di dalam hati saudara dan saya. Roh Kudus secara permanen tinggal dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan. Lalu berikutnya, konsekuensi logis yang berikutnya adalah, mari kita perhatikan Roma 8 ayat 14.
Bunyinya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya, yang punya Roh Allah harus siap dipimpin oleh Roh Allah. Dijelaskan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, ayat yang tidak asing. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saya ulangi sekali lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Saudara, saya mengibaratkan seperti ini supaya mudah dimengerti. Saya punya sebuah rumah. Ketika saya menjadi pemilik rumah itu, maka saya yang punya otoritas untuk mengatur apa yang terjadi dalam rumah itu. Di mana saya meletakkan kursi tamu, itu hak saya. Di mana saya menempatkan tempat tidur, itu hak saya. Di mana saya membuat dapur, itu hak saya. Karena sayalah pemilik rumah itu. Tapi pada suatu saat rumah itu ada yang beli, katakanlah si Polan, membeli rumah saya itu dan kemudian membayarnya dengan tunai, jreng, dibayar. Maka pada saat itu pula serta-merta rumah itu sudah bukan milik saya lagi, tetapi menjadi milik si Polan karena sudah diberi dan harganya sudah lunas dibayar. Saudara kekasih Tuhan, jadi berarti rumah itu sekarang jadi miliknya si Polan, bukan milikku lagi. Saya tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh ngatur lagi. Semua keputusan ada pada pemilik rumah yang baru. Dialah yang akan mengatur, dialah yang akan memimpin, dialah nahkoda dalam rumah yang baru itu. Pun demikian dalam kehidupan kita. Ketika kita sekarang sudah dibeli oleh Tuhan dan Kristus masuk dalam hidup kita, kita menjadi rumah Roh Kudus. Roh Kudus menjadi pemilik hidup kita. Roh Kudus yang berotoritas, Roh Kudus yang memimpin, yang menentukan hidup kita. Dialah yang menjadi nakoda dalam hidup kita. Dia yang mengatur kita. Benar apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang tinggal di dalam aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan dengan membaca Efesus 5 ayat 18. Dikatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Awalnya saya bertanya-tanya, mengapa Rasul Paulus membandingkan antara mabuk anggur dengan penuh Roh? Apa hubungannya? Ternyata saudara, baik itu mabuk anggur maupun penuh Roh sama-sama mempunyai pengaruh yang luar biasa. Yang dimaksud pengaruh adalah sebagai berikut. Yang diakibatkan oleh mabuk anggur ada pengaruh atau akibat, yaitu hidup dalam hawa nafsu. Gara-gara mabuk anggur, seseorang bisa lupa diri. Gara-gara mabuk anggur, orang bisa lupa istrinya sendiri, bisa lupa anaknya sendiri. Orang bisa mencuri, orang bisa membunuh hanya gara-gara mabuk anggur. Sebaliknya, orang yang penuh Roh juga penuh pengaruhnya, akibatnya dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah Roh. Ayat yang tidak asing lagi. Harapan saya jemaat di sini mengenal ayat ini dengan baik. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tentu yang diharapkan oleh Tuhan terhadap kita, agar kita penuh dengan Roh, sehingga lambat laun
siapapun di antara saudara dan saya yang sudah mengikut Tuhan mengeluarkan buah-buah Roh Kudus yang seperti didaftarkan tadi. Tuhan mau kita menjadi murid Kristus karena kita berbuah lebat. Alangkah sakitnya, alangkah sedihnya ketika kita menjadi murid Kristus tapi bagaikan pohon ara yang tidak berbuah, akhirnya ditebang dan dibuang, dibakar. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ayat yang tidak asing lagi tentunya buat kita. Saya ingin bacakan untuk saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya melanjutkan pekerjaan Yesus. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 12 yang bunyinya gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara kekasih Tuhan, rupanya pekerjaan Yesus belum selesai. Yesus ingin memberikan tongkat estafet kepada para muridnya, termasuk saudara dan saya, untuk melanjutkan pekerjaannya, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa untuk datang pada Tuhan dan menerima keselamatan dari Yesus. Dan itu tugas saudara dan saya. Memang tidak gampang, berat, banyak penderitaan, banyak pergumulan. Karenanya Yesus menurunkan Roh Kudus, membekali murid-muridnya dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu memberikan kemampuan, kekuatan, menjadi dinamisator, menjadi stimulator, agar murid-murid dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan. Mungkin saudara sudah sekolah teologi, mempunyai gelar S1, S2, S3 sekalipun, saudara ikut seminar penginjilan di mana-mana, saudara ikut EE di sana sini, seperti yang dilakukan oleh jemaat sini. Tapi apalah artinya jika saudara dan saya yang mempunyai kemampuan seperti itu tapi tidak memiliki kuasa Roh Kudus? Oh, nihil. Karena itu hari ini Tuhan mengingatkan kita, Roh Kudus yang ada pada diri kita. Mari kita terima dengan senang hati, kita syukuri, dan biarlah Roh Kudus itu sendiri yang akan berdaulat atas diri kita, sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh membuahkan buah-buah kebenaran seperti yang Tuhan mau. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Roh Kudus sudah hadir dalam hidup kami. Kerinduan kami agar kami, murid-murid Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus memenuhi hati kami, dan kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah roh itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Khususnya di jemaat di sini Tuhan, kami rindu Tuhan akan memberkati kehidupan mereka, mulai dari gembala jemaat, para majelis, dan seluruh jemaat Tuhan, baik orang dewasa sampai anak-anak kecil sekalipun. Tuhan akan berkati. Tuhan juga akan memberkati situasi bangsa kami yang sekarang sedang dilanda oleh virus COVID-19. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Meski dalam situasi darurat, situasi yang mencekam, tapi kami yakin Roh Kudus akan mampukan kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Berkati para pemimpin negara kami, mulai dari presiden sampai ke pimpinan di daerah-daerah yang terpencil sekalipun, sehingga kami segera dapat melewati wabah ini dan kami beroleh kemenangan karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam Kristus Yesus, Tuhan
dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Sambil kita akan naikkan pujian Hidup Kita Yang Menang. Bisa memberikan kembali persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menolong memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Dan teristimewa Tuhan, berkat yang kami berikan ini, persembahan yang kami berikan ini, dapat kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelayanan kami, khususnya di GPNKC. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Pertemuan pada minggu pagi hari ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Nanang Yudato yang boleh menyampaikan firman Tuhan walaupun jauh dari Lampung sana Pak. Puji Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan bagi kami di sini di Tandes. Kami bersyukur firman Tuhan senantiasa menguatkan dan memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemain musik Bapak Alek, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan teristimewa dalam kehidupan rumah tangganya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada single dua cantik-cantik, Anja dan Tawati. Terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Kakak Katrin yang senantiasa tetap setia di dalam melayani, khususnya dalam pengeditan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, semangat untuk tetap melakukan pelayanan. Dan yang kedua ya ini kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk orang-orang terkasih, yakni Bapak Alek, Bapak Teguh, Kakak Linda, Aris, tinggal di sana, Regina, dan semua. Kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita
di usia yang baru. Kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan, sehingga ditambahkan usia 1 tahun lagi di tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Itu saja khotbah jemaat pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian di badai topan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar hari ini. Ulanglah dalam kehidupanmu, peliharalah dengan baik. Dan mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami menyerahkan Bapa di surga untuk semua saudara yang boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, mengingatkan, mengarahkan, memberikan penghiburan untuk kami senantiasa setia kepada Tuhan Yesus. Juga berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini, menyerahkan untuk Pak Alek, Pacar ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Allah memberkati di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga pekerjaan. Demikian juga Engkau memberkati Bapak Christian Teguh yang juga berulang tahun pada minggu ini, dan juga saudari Lindra Bunga juga yang berulang tahun dalam minggu ini, juga Tante Sia serta Yons yang berulang tahun di minggu ini. Bapak, kami menyerahkan seluruh saudara-saudara kami ini di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga dalam pekerjaan. Engkau Allah yang senantiasa menolong dan memberkati 1 tahun usia yang mereka terima daripada Engkau, dan biarlah mereka pakai hanya untuk memuliakan nama Engkau. Bersyukur oleh karena semua itu karena anugerah dan kasih-Mu. Biarlah di tahun-tahun ke depannya, di mana Tuhan senantiasa memberkati mereka, curahkan berkat-Mu berlipat kali ganda. Beri hati yang setia, hati yang taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini Bapa di surga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Engkau Allah menyertai dan menolong serta memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap ibadah ya di Superbook. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Pakai masker,
memberkati. Selamat